Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi kimia kelas 10 di semester 2 bersama saya Dwi Apriani dalam channel saya. Materi pokoknya adalah tentang rumus empiris, rumus molekul, dan air kristal. Ketika kita perhatikan dalam tabel ini, kolom pertama dan kolom kedua itu memiliki hubungan, di mana ketika kolom kedua dikalikan dengan N-nya, itu akan membentuk senyawa yang ada pada kolom ke-1 atau kolom pertama. Nah, ini adalah hubungan antara rumus empiris dan rumus molekul. Yang memiliki jumlah sedikit atau jumlah yang paling sederhana dari penyusun atomnya itu adalah rumus empiris. Sedangkan rumus molekul itu yang menunjukkan jumlah atom yang sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membandingkan, rumus molekul itu terbentuk ketika rumus empiris yang dikalikan dengan si N, gitu. Nah, ini bentuk lainnya, ketika ada rumus empiris CH2O itu bisa membentuk C2H4O2 ketika dikalikan 2, ketika kita kalikan 6, N-nya 6, itu jadi C6H12O6. C2H4O2 itu asam cuka, C6H12O6 itu glukosa atau gula. CH2 juga bisa membentuk C24, C5H10, C8H16, C4H8, C3H6, dan seterusnya. CH3 bisa membentuk C2H6. Nah, ini adalah salah satu bahan yang ada di laboratorium kimia. Bahan padatan ini biasanya memiliki tulisan ada hidratnya, aluminium sulfat hidrat. Ini menunjukkan kalau ini adalah senyawa hidrat. Dalam senyawa hidrat itu terkandung atau memiliki kandungan air kristal atau H2O-nya. Kalau kita lihat di gambarnya, di sini terlihat tulisannya 18 hidrat. Nah, bentuk lain dari aluminium sulfat itu ada juga yang 8, H2O-nya 8. Kalau misalnya dia 16 hidrat, berarti di sininya 16. Inilah yang menunjukkan bahwa jumlah air kristalnya di sini 18, di sini 8, gitu. Jadi yang menunjukkan jumlah air kristal adalah jumlah molekul dari H2O-nya. Nah, kalau kita definisikan, jadi rumus empiris itu adalah rumus yang paling sederhana dari suatu senyawa. Sedangkan rumus molekul itu menggambarkan jumlah atom dan unsur penyusun senyawanya secara utuh. Air kristal itu molekul air yang terikat pada molekul senyawa lain. Yang dimaksud senyawa ini adalah senyawa hidrat. Oke, untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul, itu biasanya kita menggunakan MR atau massa molekul relatif yang dikalikan dengan N-nya untuk rumus empirisnya, lalu untuk rumus molekulnya. Rumus empirisnya itu diambil dari perbandingan jumlah mol penyusun senyawa tersebut. Oke, untuk masuk ke contoh 1 ini ada suatu senyawa yang memiliki rumus empiris CH, memiliki Mr26. Nah, untuk menentukan rumus molekul, kita harus cari tahu CH ini akan dikalikan atau N-nya berapa untuk menghasilkan Mr26. Jadi kita bisa menuliskan Mr sama dengan N dikalikan C dengan H. Karena C-nya 1, H-nya 1, otomatis tetap 12 dan tetap 1. Menjadi 13, lalu N-nya tinggal kita bagi 26 dengan 13 menjadi 2. Jadi rumus molekulnya adalah C2H2. Persoalan yang kedua, di sini dia diketahuinya massa C dan H 6 gram 1 gram. Untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul dengan Mr28. Oke, berarti yang pertama kita bisa tentukan adalah rumus empirisnya terlebih dahulu. Rumus empirisnya dengan cara membandingkan mol C dengan mol H. Nah, kalau misalnya kita tuliskan seperti ini, sudah ada juga di sini ya. Mol C dan mol H. Di sini C ada 6 gram, terus AR-nya, ARC itu 12, ARH itu 1. Jadi kalau kita tuliskan molnya itu 6 dibagi 12, sedangkan H itu 1, 1 dibagi 1. 6 bagi 12 itu kan 0,5 ya, sedangkan ini 1. Ini kalau kita bandingkan menjadi 1 banding 2. Artinya C-nya 1, H-nya 2.
Makanya di sini terbentuk rumus empiris CH2. Untuk menentukan rumus molekul, itu caranya sama dengan yang contoh soal sebelumnya. Kita kalikan N supaya hasilnya 28. C itu kan 12, H itu 1, 1 kali 2 itu 2, 2 tambah 12 menjadi 14. 14N sama dengan 28. Maka N yang diperoleh adalah 2. 28 dibagi 14 itu adalah 2. Makanya yang terbentuk rumus molekulnya adalah C2H4. Pertanyaan selanjutnya, di sini ada 3 unsur pembentuk senyawanya. Ada C, C, H, dan O. C-nya 48 gram, H-nya 12 gram, O-nya 32 gram. Sedangkan AR-nya C itu 12, 1, ini 16. Tinggal kita bagi aja. 48 bagi 12, dapatnya 4. 12 bagi 1, dapatnya 12. 36 bagi 2, 32 bagi 16, dapatnya 2. 4 banding 12 banding 2. Kalau diperkecil lagi jadi 2 banding 6 banding 1. Makanya C-nya 2, H-nya 6, O-nya 1. Itu rumus empirisnya. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang air kristal. Untuk menentukan jumlah air kristal, sama caranya dengan menentukan rumus molekul dan rumus empiris tadi, dengan cara membandingkan mol air dengan mol zat anhidratnya. Kalau misalnya kita punya contoh ada MgSO4 titik XH2O. Nah, di sini kita membandingkan antara mol air dan mol zat anhidrat. Dalam senyawa hidrat ini yang menjadi zat anhidratnya itu adalah MgSO4. Jadi H2-nya sudah hilang. Nanti kita bandingkan dengan mol H2O. Nah, mol yang ada di sini dengan mol yang ada di sini, nanti kita pakai perbandingan yang paling kecil. Jika diperoleh perbandingan paling kecil atau paling sederhananya 1:5, berarti senyawa hidratnya adalah MgSO4,5H2O. Seperti itu. Jadi jumlah air kristalnya ada 5. Contoh untuk menentukan air kristal, di sini ada garam magnesium sulfat tadi, sama kayak tadi saya contohkan. Ada MgSO4 hidrat menghasilkan anhidratnya 24. Di sana udah ada Mr-nya. Nah, berarti di sini kita sudah tahu kalau ini 31,2. MgSO4 itu kan anhidrat, berarti sini 24. Nah, kita cari di sini. Untuk mencari ini, kita kurangi, betul. 31,2 dikurang 24, didapatkan 7,2 gram. Kalau sudah mendapatkan 7,2 gram, kita yang tadi kan, karena kita mau membandingkan mol, anhidratnya adalah MgSO4, lalu airnya, mol airnya itu adalah H2O, kita cari jumlah molnya. Masanya MgSO4 tadi 24, ml dalam soal 120, kita bagi hasilnya 0,2. Kalau air, tadi masanya itu 7,2 gram, ml dari soal 18, kita bagi 0,4. 0,2 banding 0,4, berarti kan 1:2. Maka diperoleh X-nya itu sama dengan 2. Jadi kalau kita tuliskan jumlah air kristalnya adalah 2, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini tembaga sulfat hidrat, berarti CuSO4H2O. Nah, di sini CuSO4H2-nya ada 25 gram, ada dalam soal di sini. Menghasilkan 16 gram garam tembaga sulfat anhidrat, berarti CuSO4-nya adalah 16 gram. Berarti untuk menentukan jumlah H2O-nya tinggal kita kurangi 25 dikurang 16. Diperoleh 9 gram. Tinggal kita mencari molnya. ml-nya sudah ada dalam soal 160 dan 18, maka diperoleh perbandingan 0,1 dengan 0,5. Jadi bilangan bulat 1:5. Maka yang terbentuk adalah CuSO4 5H2O. Nah, selanjutnya ada kristal barium klorida atau BaCl2. Di sini yang terdapat dalam soal adalah 14,75% air. Berarti di sininya 14,75. Bagaimana cara menentukan zat anhidratnya? Ini kita pakainya totalnya adalah 100%. Jadi kita kurangi 100 dengan 14,75%. Maka diperoleh 85,25%. Lalu sama kita mencari molnya.
Karena persen di sini menunjukkan persen massa. Karena di situ menunjukkan persen massa, kita bisa menganggap bahwa persen ini sebagai massanya. Jadi tinggal kita bagi massa dengan MR-nya. MR-nya sudah ada di dalam soal, 208 dengan 18. 85,25 dengan 208 jadi 0,41. Sedangkan 14,75 dibagi 18, 0,82. Kalau kita perkecil menjadi 1:2, sehingga diperoleh rumusnya BaCl2 titik 2 H2O. Oke, pertanyaan selanjutnya kayaknya yang terakhir nih. Na sulfat, berarti Na2SO4H2O. Sama ya, di sini ada 11,6 gram. Terbentuknya anhidratnya 7,1, berarti Na2SO4-nya 7,1 gram. Untuk menentukan H2O-nya kita kurangi 11,6 dengan 7,1. Diperoleh 4,5 gram. Lalu kita mencari molnya, 7,1 dibagi 142. 142 tidak ada di soal. Jadi kita harus cari dulu MR-nya. Na2SO4, Na-nya ada 2. Berarti, oh nih Na-nya. 23 kali 2, 46. Ditambah S, S-nya cuma 1, S aja 32. O-nya ada 4, O-nya itu 16 dikali 4 jadi 64. Ini dijumlahkan menjadi 142, seperti itu. Nah, diperoleh molnya itu 0,05 dengan 0,25. Kalau kita jadi bilangan bulat yang sederhana ada 1:5, maka terbentuknya Na2SO4 5H2O. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian materinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.